Hai anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Pak Aga harap kalian semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat dan Pak Aga juga berharap hari ini kalian sudah dalam keadaan ready untuk belajar hal baru lagi bersama-sama dengan Pak Aga. Nah anak-anak, hari ini sebelum Pak Aga masuk ke dalam materi pembelajaran, Pak Aga mau ajak anak-anak semua untuk membaca firman bersama-sama. Hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 133 ayat 1. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 133 ayat 1? Dikatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Anak-anak, dari firman Tuhan pada hari ini kita langsung sama-sama tahu bahwa hidup rukun, hidup yang bersatu adalah hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu anak-anak, kita harus menjadi warga negara yang bukan hanya memahami tentang persatuan dan kesatuan, tapi kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hari ini Pak Aga akan menjelaskan kepada kalian tentang persatuan dan kesatuan. Namun dalam persatuan dan kesatuan Indonesia ini, Pak Aga akan membaginya dalam beberapa bagian. Seperti yang pertama, Pak Aga akan menjelaskan kepada kalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan Indonesia, dan juga Pak Aga juga akan menjelaskan kepada kalian tentang perilaku persatuan dan kesatuan dalam berbagai hal dan di dalam berbagai tempat. Anak-anak, kita juga akan belajar yang ketiga tentang akibat dari ketidakrukunan. Nah, Pak Aga akan mulai dari yang paling pertama, yaitu tentang manfaat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dalam menghidupi kehidupan sebagai masyarakat yang bersatu anak-anak, kita dapat menjaga kerukunan dan kita juga dapat menjaga yang namanya kerjasama. Pak Aga juga merasa bahwa ketika kita melakukan yang namanya persatuan dan kesatuan, maka kita dapat memperlancar pembangunan nasional, baik itu di daerah perkotaan maupun ketika kita sampai di daerah pedesaan anak-anak. Terus kita juga akan belajar tentang keutuhan negara supaya bisa tetap terjaga. Karena kita tahu bahwa jika persatuan kesatuan Indonesia ini tidak terjaga dengan baik, maka ketiga hal ini tentu tidak bisa terpenuhi. Nah anak-anak, betapa indahnya kehidupan kita jika manfaat persatuan dan kesatuan ini bisa kita laksanakan, dan setiap manfaatnya itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita, dalam ketika kita hidup bernegara, bermasyarakat dengan orang-orang di sekitar kita. Berikutnya anak-anak, Pak Aga akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Ketika kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan anak-anak, bukan hanya kita berbicara tentang lingkup negara, lingkup masyarakat, tetapi kita mulai dari hal yang paling kecil, dari lingkup yang paling kecil, yaitu dalam lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga anak-anak, sikap kita yang menunjukkan persatuan dan kesatuan adalah saling mengasihi antar keluarga. Ayo, siapa di sini yang masih suka berantem dengan kakaknya atau adiknya dan tidak mau dengar-dengaran orang tua? Pak Aga harap di kelas ini tidak ada yang seperti itu ya. Berikutnya, Pak Aga juga mau mengajak anak-anak untuk memiliki rasa saling peduli antar anggota keluarga. Ketika kamu mempunyai rasa saling peduli, ketika papa pulang kantor, ketika mama sedang memasak, ketika adik sedang mengerjakan PR, kamu bertanggung jawab untuk mengambil bagian agar mereka bisa merasa terbantu. Nah anak-anak, berikutnya kamu juga belajar untuk bersikap jujur dengan keluarga. Sebagai satu keluarga di dalam rumah, anak-anak perlu meningkatkan yang namanya sikap kejujuran. Agar jika ketiga hal ini sudah anak-anak lakukan, maka Pak Aga yakin persatuan dan kesatuan di keluarga pasti bisa terjalin dengan baik. Berikutnya anak-anak, kita akan belajar juga tentang yang namanya persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Sekarang dari lingkungan keluarga kita pindah ke lingkup yang lebih
besar, yaitu tentang lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk persatuan kesatuan. Yang pertama, kita bisa ikut kerja bakti nih bersama di lingkungan, dan kita bisa membantu warga sekitar untuk melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Bisa dengan membersihkan lingkungan bersama, atau membersihkan selokan yang tersumbat, dan lain sebagainya. Anak-anak bisa mengambil peran di sini. Terus anak-anak juga kita belajar tentang menyelesaikan masalah sosial bersama-sama. Jika terjadi masalah di lingkungan tersebut, bukan kita menyelesaikan masalah tersebut dengan kekerasan, tetapi kita bisa secara bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang ketiga, anak-anak, kita juga akan belajar dari persatuan kesatuan di lingkungan masyarakat, bahwa bergaul dengan berbagai macam ras dengan tidak membeda-bedakannya merupakan sikap persatuan kesatuan. Pak Aga melihat bahwa hal ini adalah hal yang sangat indah jika kita bisa bergaul dengan baik dengan orang-orang di sekitar kita tanpa kita membedakan suku dan ras. Anak-anak, kita juga belajar yang terakhir tentang harus bersikap ramah terhadap semua orang. Jika keempat hal ini kamu lakukan, anak-anak, maka sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Anak-anak, selain dari masyarakat, tentu anak-anak sebagai siswa juga perlu mempelajari juga tentang sikap persatuan dan kesatuan yang ada di sekolah. Di sekolah, anak-anak bisa melakukan yang namanya beberapa hal ini. Yang pertama, menjenguk teman yang sedang sakit. Setelah itu, anak-anak juga bisa membersihkan lingkungan bersama-sama seperti piket bersama. Dan juga anak-anak di sekolah tidak memilih-milih teman dan tidak menghasut teman satu dan teman yang lain untuk tidak mau bergaul dengan teman yang kamu tidak suka dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir, anak-anak juga harus saling tolong-menolong nih ketika anak-anak di sekolah. Ketika anak-anak bisa melakukan hal-hal ini, Pak Aga rasa bukan hanya dari diri kamu saja, kamu bisa memberkati juga orang lain untuk bisa bersikap rukun, bisa menunjukkan sikap sebagai anak Indonesia yang bersatu dan mengharapkan Indonesia untuk bersatu. Nah, anak-anak, di sini Pak Aga juga akan menjelaskan tentang yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari bangsa kita dan mempunyai arti yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan yang terkenal ini diambil ketika Indonesia adalah negara yang beragam dalam bahasa daerah, beragam dalam kebudayaan, beragam dalam agama, dan juga beragam dalam suku. Anak-anak, dalam keberagaman yang seperti ini, kita adalah satu bahasa Indonesia, satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia, atau kalau yang kita kenal dengan Unity in Diversity atau beragam dalam kesatuan. Nah, anak-anak, di sini ketika Pak Aga sudah menjelaskan kepada kalian tentang keberagaman dan hidup dalam berbagai keberagaman, anak-anak juga harus tahu bahwa ada akibatnya yang akan kita dapatkan atau kita rasakan ketika persatuan dan kesatuan tidak kita laksanakan, atau yang dikatakan dengan akibat tidak hidup rukun. Yang pertama, mudah terjadi pertengkaran. Yang kedua, kehidupan menjadi tidak tentram. Yang ketiga, terjadi perpecahan karena tidak bersatu. Tentu kita sendiri tidak nyaman ketika hal-hal tersebut terjadi di lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, mulailah menjadi anak yang mau untuk menunjukkan sikap bersatu, dan Pak Aga yakin ketika kamu melakukan hal tersebut, kamu menjadi berkat buat orang-orang, dan orang-orang mulai juga
bisa hidup bersatu ketika melihat sikap hidup kamu. Sekian penjelasan dari Pak Aga tentang hidup persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Pak Aga harap anak-anak semua bisa memahami dengan baik apa yang Pak Aga jelaskan hari ini, dan anak-anak bisa menerapkan sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Sampai ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan sampai jumpa.